Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Petik mangga di tepi ladang, Cakep. mangganya ranum, rasanya manis. Artinya, Halo semua, selamat datang di podcast sedap yang seru abis. keren. Ya, teman-teman BPS Selindol mungkin nih nggak asing ya dengan lagu yang akhir-akhir ini kita dengar gitu. Karyanya Eka Gustiwana. Gitu kan. Apa tuh? Ingat kan? Apa tuh? Oh, yang dari Sumatera ya, itu Mbak. Dari Sumatera sampai ujung Papua. Mari. Bukan lupa saya. Padahal tiap hari kan kita udah dengar ya. Jadi terkait lagu ini kan lagu untuk menyongsong kegiatan sensus di tahun 2026 mendatang. Nah, podcast kali ini kita akan membahas berkaitan dengan sensus nih. Tapi sebelum itu kita berkenalan dulu dengan tamu kita pada podcast kali ini. Yeay. Ya kita ada. Halo. Ya kita udah bersama dengan Teteh ya. Bilangnya Teteh aja ya. Boleh. Biasanya Teteh teman-teman apa, provinsi panggilnya Teteh. Oh, Teteh ya. Udah. Kita bersama Teteh Emma ya. Teteh Emma Tusianti. Beliau ini adalah ketua tim analisis ST 2023. Tapi juga sekaligus juara 2 loh di Instan Statistik Teladan 2024. Sebuah kebanggaan loh pemirsa. Oke. Apa kabar Mbak Emma? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat ya Teh ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Iya, ini podcastnya SE apa? Ntar tips menjadi insan statistik teladan ya? Enggak ya Teh? Di sini apa ya tadi? kita pada podcast kali ini itu akan membahas mengenai angka berbicara dunia di balik sensus kita. Nah, kita akan membahas tuh berbagai hal ya terkait sensus ya Mbak Emma ya, terutama bagaimana sih membunyikan datanya gitu kan. Karena kan kegiatan sensus ini adalah suatu kegiatan yang sangat besar gitu, dan Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik salah satunya berkontribusi dalam melakukan analisis datanya. Dan pada tahun ini ketuanya adalah Mbak Emma. Ya langsung. Tapi sebelum itu Mbak Emma gitu, mungkin Mbak Emma tahu nggak sih mulai kapan kegiatan menganalisis terkait sensus ini dilakukan gitu, utamanya sih di DAPS gitu Mbak. Oke, seingat saya ya, setiap ada sensus biasanya tim analisis itu selalu melakukan analisis. Cuman kalau untuk pengalaman saya pribadi itu dari lahir, dari lahir di BPS itu udah langsung analisis gitu. Jadi dulu masuk BPS itu 2005, itu lagi persiapan sensus ekonomi 2006. Oh iya. 2006 pelaksanaannya. Nah setelah itu adalah langsung analisisnya. Jadi kalau pengalaman saya pribadi di sensus ya dari sensus ekonomi 2006. 2006. Iya, dirilis tahun 2008. Jadi kalau untuk pengalaman saya pribadi udah 17 tahun. Oh, ada lag-nya gitu 17 tahun melakukan analisis hasil sensus. Iya. Oh, udah lama ya. Iya. Itu kan dari Mbak Emma lahir ya, tapi bisa jadi itu lebih lama lagi. Ya. Berarti memang kegiatan ini di DAPS itu dilakukan sejak lama. Sepertinya ya. Selalu ya, setiap ada sensus sepertinya ada analisisnya. Dan semua sensus ya Mbak? Iya, sensus ekonomi, sensus pertanian, sensus penduduk. Kalau teman-teman BPS mah udah pasti tahu itu 3 sensus itu. Tapi sebenarnya 3 sensus itu kapan aja dilaksanakan, kapan aja sih Mbak? Kalau sensus sendiri kan sensus ekonomi biasanya di akhiran 6. Berarti tahun depan nih 2026, 2 tahun lagi ya kita sensus ekonomi. Kalau sensus pertanian biasanya di berakhiran 3. Ya 2003, yang kemarin 2023. Satu lagi sensus penduduk. Sensus penduduk itu biasanya berakhiran 0. Jadi
yang terbaru itu 2020, sebelumnya 2010. Jadi kalau untuk analisisnya saya terlibat dari sensus ekonomi 2006, terus lanjut sensus penduduk 2010, terus sensus pertanian 2013 dan seterusnya sampai terakhir kemarin sensus pertanian 2023 gitu, Mbak Ira. Ya. Iya. Wah, keren nih. Tadi semua sensus pokoknya dianalisis. Iya. Dan Mbak Emma ini dari lahir loh, udah ahlinya ini pasti. Dari lahir dianalisis di DAPS. Ya Mbak ya. Kemudian Mbak Emma, kegiatan sensus ini kan kegiatan yang besar ya. Tidak hanya milik DAPS, tapi kan milik, bisa dikatakan milik seluruh Indonesia gitu ya. Tapi ini kan berkaitan dengan subjek matter lain, penanggung jawab kegiatan yang lain gitu Mbak Emma. Kira-kira apa sih perbedaan gitu publikasi yang ada di DAPS ini dengan yang ada di subjek matter lain gitu, atau penanggung jawab kegiatan yang lain? Ya, oke. Kalau penanggung jawab atau pelaksana kegiatan lapangan itu biasanya, itu melaksanakan sensusnya, kemudian merilis publikasinya. Nah, publikasinya itu biasanya dalam bentuk tabel-tabel gitu, karena kan sebetulnya yang dibutuhkan oleh user itu angka ya, data. Iya, betul. Kalaupun ada narasi biasanya nggak banyak, hanya semacam gambaran umum gitu ya, dan juga kurang lebih metadata dari kegiatan sensusnya. Nah, kalau publikasi analisis itu berbeda. Jadi publikasi analisis itu dari segi tujuannya aja berbeda ya. Kalau publikasi hasil sensus itu menyajikan data-data tabel pokok gitu ya, yang detail gitu. Tapi kalau publikasi analisis tidak hanya menyajikan data atau deskripsi, tapi interpretasi. Jadi kalau yang satu deskriptif, kalau yang satu interpretatif gitu. Jadi jadi lebih ke menginterpretasikan dari hasil sensus itu tadi. Itu dari segi tujuan publikasi ya. Kemudian dari segi data, kalau yang publikasi hasil sensus, pasti sumber datanya semua hasil sensus dong. Nah, kalau publikasi analisis itu tidak hanya hasil sensus, tetapi juga hasil sensus yang dijelaskan juga oleh sumber data lain begitu, baik dari kementerian ataupun dari organisasi yang relevan lah gitu ya dengan hasil sensus. Begitu, itu dari segi sumber data. Nah, kemudian dari segi metode analisis yang digunakan, kalau publikasi subject matter, kalaupun ada narasi itu lebih kepada deskriptif gitu ya. Kalau publikasi analisis itu ditunjang juga oleh metodologi seperti analisis inferensia begitu. Terus kadang-kadang juga kita membuat indeks juga dari hasil sensus gitu. Gitu ya. Iya, terus menggunakan metode analisis yang lain lah istilahnya selain deskriptif gitu Mbak Ira. Ternyata pemanfaatannya banyak juga. Lebih ke pemanfaatan data sensus gitu kalau saya tangkap ya, berarti Mbak Emma ya. Kemudian Mbak Emma, tadi kan Mbak Emma katakan kita ini berbeda karena dari sisi tujuannya juga, sumber data sensus dari tujuannya tadi gitu kan. Berarti sensus ini itu arahnya itu dia mengambil tema tersendiri gitu kan Mbak, ataukah memang secara luas gitu, karena kan mengingat sensus itu kan informasinya umum ya gitu, tidak seperti di survei yang pertanyaannya mungkin lebih detail gitu Mbak Emma. Nah, apakah sensus ini analisis sensus ini itu lebih kepada analisis yang bersifat mungkin tematik kah, atau mungkin seluruhnya gitu? Iya, jadi kalau analisis hasil sensus itu sebetulnya bisa dikatakan sifatnya tematik gitu, karena kita hasil sensus itu informasi yang dihasilkan itu bisa banyak sekali gitu ya. Cuman kalau untuk publikasi analisis kita biasanya zoom in ke isu-isu tertentu yang menarik gitu. Jadi misalkan tentang pertanian, misalkan ketahanan pangan atau isu SDGs gitu ya. Kemudian dari sensus penduduk ada tentang kematian gitu ya, tentang migrasi. Kita detail spesifik ke isu-isu tertentu yang bisa jadi yang relevan dengan RPJMN, kemudian juga relevan dengan isu yang sekarang lagi booming gitu ya. Jadi sifatnya justru memang tematik
Jadi sehingga itulah yang membedakan publikasi analisis dengan publikasi dari penyedia atau pelaksana sensus tadi. Iya, kemudian juga saya nangkep sesuatu nih Mbak Emma. Apa tuh? Berarti kan analisis yang kita DAPS lakukan ini kan lebih ada insight-nya gitu iya, betul. ya. Kemudian juga kan kalau kita melihat tabel saja mungkin ada misleading atau misinterpretasi gitu ya dari pengguna data, dan di DAPS ini berusaha untuk menginterpretasinya dengan yang benar gitu ya. Memberikan insight. Jadi ada value added-nya juga yang kita sampaikan gitu. Oh ya, apalagi keterkaitannya dengan sumber data lain ya, bisa jadi berbeda nih ya antara kebijakannya apa gitu ya, datanya bagaimana gitu ya Mbak Eva ya, berarti bener nggak nih saya nih? Bener Mbak Ira. Bahkan kalau data sensus itu bisa loh di-merging dengan data-data lain atau survei lain di BPS, dan analisisnya itu bisa kaya. Dulu kita waktu sensus penduduk lanjutan itu kita tapi waktu itu kan COVID tuh. Itu kita merging data tuh dengan Podes. Jadi informasinya itu tidak sempit gitu, jadi lebih luas gitu informasi yang dihasilkan. Jadi kaya banget gitu hasil sensus itu, bisa memberikan insight yang dibutuhkan juga oleh user gitu. Tapi melihat nih pemirsa nih dari penjelasan Mbak Emma tadi itu kan nampaknya gitu analisis ini kan melibatkan banyak pihak nih sepertinya. Bisa jadi kan kerjasama dengan institusi atau akademisi gitu kan ya. Nah kira-kira adakah kerjasama itu gitu Mbak Emma? Terus bentuknya tuh gimana sih gitu kerjasamanya gitu? Kan nggak mungkin omongan aja gitu. Saya nggak tahu nih, makanya mau tanya gimana Mbak Emma. Oke, kerjasama itu dari hulu ke hilir gitu Mbak Ira. Dari mulai kita perencanaan. Biasanya kita melakukan FGD gitu ya. Mungkin teman-teman tahu FGD itu apa gitu ya. Pasti tahu lah ya. Forum group discussion ya. Itu kita FGD dengan berbagai pihak, dengan KL, bisa juga dengan universitas ya teman-teman. Jadi kita merancang kira-kira tema analisisnya apa nih yang happening gitu, yang menarik, yang bisa kita bahas dari hasil sensus ini, sehingga kita punya tuh alternatif tema-tema analisis yang bisa kita buat gitu dan kita publikasikan. Itu mulai dari perencanaan, menyusun temanya. Kemudian juga kerjasama dalam bentuk lain sebetulnya lebih kepada capacity building ya Mbak Ira. Karena kan teman-teman BPS itu ya Bapak Ibu pinternya statistik doang kan ya, mungkin ya. Kayaknya sih. Memang nggak semuanya gitu. Cuma kan saya pribadi sih bisa dikatakan kalau membunyikan data yang lebih bermakna, insight itu susah banget. Nah itu, oleh sebab itu kita perlu capacity building. Gitu. Biasanya capacity building dengan mengundang narasumber gitu ya, baik dari KL, mereka kan yang lebih paham mengenai ini relate-nya dengan kebijakan apa nih gitu ya. Terus dari segi teori biasanya kita mengundang universitas untuk memberikan tambahan pengetahuan kepada kita gitu ya tentang literatur ataupun misalkan kajian yang pernah mereka lakukan, jadi bisa juga sebagai pembanding gitu. Dan inline juga dengan bidang keilmuan ya. Jadi nggak cuma omong doang gitu loh. Gitu. Jadi pengetahuan orang BPS itu harus luas gitu ya. Jadi nggak cuma statistik yang harus tahu, tapi kalau isu penduduk juga harus tahu, sensus pertanian harus tahu. Nah itu kita harus banyak inputan nih dari berbagai macam sisi. Bisa juga dari sumber berita ya Mbak Emma ya. Nah satu lagi Mbak Ira, bentuk kerjasama yang lain itu bisa juga di penulisannya. Bagaimana tuh Mbak? Jadi dulu kita pernah melakukan analisis gitu ya dengan kerjasama universitas. Jadi kita menulis bareng gitu Mbak Ira. Bersama-sama. Jadi kan supaya informasinya lebih kaya gitu ya. Ya yang seperti tadi Mbak Ira katakan, kalau orang BPS itu mungkin hanya tahu dari sisi statistiknya gitu ya kan, sementara mereka yang lebih paham secara konteksnya gitu. Itu kalau makalah tuh ya, kalau kita disuruh bagian bab metodologi, aduh udahlah. Udah paling jagonya. Tapi udah kalau ke analisis tuh aduh mulai pusing gitu. Mati lampu kan? Mati lampu. Seperti mati lampu gitu. Ada jadi nyanyi deh.
Iya, oke. Lanjut. Kan tadi saya awal bilang tes karena jadi Mbak kan. Karena kebiasaan sih bilangnya Mbak Em. Nggak apa-apa deh, balik lagi deh ke Teteh Emma. Ya Teh, jadi tuh kadang gini Teh. Nah, tadi kan kita udah melakukan kerjasama juga gitu ya. Tapi itu gini, kalau misalnya nih hasil, saya kurang tahu apakah ini terjadi, udah pernah terjadi atau belum gitu ya. Apa tuh deg-degan? Jangan deg-degan Teh. Apa tuh? Misalnya nih hasil dari sensus ini ternyata tidak sesuai gitu, entah dengan kebijakan, entah dengan kondisi di lapangannya. Itu kan pasti menuai kritik ya dari warganet. Netizen ya. Netizen gitu kan. Netizen gitu. Nah, gimana sih menanggapi hal itu gitu? Apakah di penulisan disertakan ditekankan gitu kan terkait gini loh, kenapa hasilnya berbeda gitu? Gimana? Ya, itu salah satu tantangan ya. Ketika kita melakukan analisis, nggak cuma analisis hasil sensor aja sih. Analisis hasil survei lainnya kadang-kadang kita juga ada kondisi di mana kita punya hipotesisnya A, ternyata keluarnya B gitu ya. Justru itu challenge Mbak Ira. Justru itu challenge buat kita supaya kita lebih memahami gitu dan juga lebih bisa mencari informasi kenapa bisa begitu gitu Kak. Apakah dari segi metodologinya, konsep definisinya yang mungkin kita kurang lengkap, cakupan datanya mungkin, atau bisa juga literatur yang kita baca itu berbeda gitu dengan kondisi terkini. Mungkin kita ada informasi juga yang kita dapatkan. Justru itu challenge buat kita untuk mencari lebih tahu kenapa sih ini bisa tidak sesuai hipotesis gitu. Itu membuat kita justru semakin tambah smart gitu. Iya, kita harus mencari celah-celahnya, gap-gapnya cari alasannya gitu ya. Kenapa bisa begini gitu. Iya, betul Mbak. Kemudian nih Mbak Emma, penasaran nih, tadi kan salah satunya kan sudah terlihat kalau cara mempublikasikannya itu dengan rilis laporan atau publikasi buku gitu ya di website BPS gitu. Tapi adakah cara lain gitu, mungkin melakukan seminar kah, workshop kah gitu, agar hasil dari analisis sensus ini lebih luas menyebar gitu. Apalagi kan tadi sudah melakukan kerjasama gitu dengan berbagai universitas gitu, bahkan juga mungkin kementerian lembaga lain ya Mbak Emma ya gitu. Gimana Mbak Emma? Kita pernah juga melakukan diseminasi dengan cara lain ya, bukan hanya di website BPS ya. Jadi mungkin Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kalau ingin melihat publikasi hasil sensus yang dihasilkan oleh DAPS, bisa melihat web BPS ya. Dan di situ ada juga menu apa tuh? Sensus gitu kalau nggak salah. Jadi di situ tuh ada publikasi-publikasi sensus termasuk tabulasinya. Iya, kadang tuh kan kalau kita tab publikasi itu kan banyak banget gitu. Ini yang mana sih publikasi sensus gitu, kan pasti bingung gitu. Ya. Oh, ternyata ada menunya tadi ya. Ada menu tersendiri sensus gitu. Dan di situ tuh nggak cuma tabel-tabelnya aja, tapi juga publikasinya, termasuk publikasi analisis. Nah, gitu. Cara diseminasi yang lain itu adalah pernah juga kita melakukan semacam seminar gitu. Tapi kita menggandeng universitas, jadi biar mereka yang menyampaikan begitu dari sudut pandang akademik dan juga kebijakannya seperti apa gitu. Pernah juga kita mengkolaborasikan kegiatan seminar atau sosialisasi hasil sensus dengan HSN. Hari Statistik Nasional. Bapak Ibu mungkin ada yang baru dengar ya HSN itu apa gitu. Ya, jadi setiap perayaan Hari Statistik ada seminar-seminar. Nah, kita juga pernah menyisipkan gitu kegiatan seminar sosialisasi hasil sensus di HSN. Tanggal berapa yo? Ayo berapa? Ayo 26 September. Terlalu ya kalau kita lupa. Nanti dihujat ini. Kemudian tadi kan udah dibahas nih sama Mbak Emma ya terkait dari hulu ke hilirnya nih terkait analisis sensus gitu kan yang telah dilakukan di DAPS ini gitu. Terakhir nih Mbak Emma, apa sih harapan ke depan gitu
Mbak Emma sebagai ketua tim analisis ST 2023 gitu, ke depannya tentang analisis terkait sensus ini. Iya. Jadi sebetulnya Mbak Ira, seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, dulu waktu saya pertama kali lahir di BPS, analisis hasil sensus ekonomi 2006, itu publikasinya rilis di 2008. Artinya lagnya berapa tahun? 2 tahun ya. 2 tahun. Ya, betul. Selalu seperti itu gitu, ada lag gitu ya. Kesini semakin bagus tuh Mbak Ira. Jadi kalau misalkan sensusnya 2023, 2024 kita sudah bisa menghasilkan analisisnya. Nah, harapan ke depan publikasi kita itu kalau bisa di tahun yang sama gitu. Supaya apa? Supaya informasi yang disampaikan kepada user atau pemangku kebijakan itu lebih update gitu. Jadi dalam tanda kutip tidak basi ya gitu informasinya gitu kan. Sekarang tuh orang butuh cepat ya, informasinya sekarang dikumpulkan, besoknya pengennya udah langsung ada analisisnya atau hasilnya gitu ya. Mungkin harapan ke depan apabila kualitas datanya bisa dijaga gitu, kita menerapkan quality gates dengan benar gitu ya. Mungkin ke depannya analisis hasil sensus pun bisa dilakukan pada tahun berjalan begitu. Jadi informasi yang dihasilkan lebih up to date, kebijakan juga lebih efektif dan tepat sasaran, dan tentunya apa? Tentunya bermanfaat untuk kebijakan, untuk Indonesia, untuk masyarakat gitu. Jadi harapannya itu Mbak Ira. Iya, dan juga kan sensus ini kan kegiatan yang besar gitu ya. Tentu perlu kolaborasi dari berbagai pihak gitu agar tadi mungkin harapan dari Mbak Emma ini bisa terwujud ya Mbak Emma ya. Amin, amin, amin. Ya mungkin itu Mbak Emma nih apa yang kita bahas pada hari ini gitu. Saya terima kasih banget ya Mbak. Tadi tuh udah bilang Tete tapi balik lagi ke Mbak Emma kan, karena saya dari dulu bilangnya Mbak Emma. Maaf ya, asal jangan bilang D aja ya. Aduh, nggak apa-apa Mbak, masih muda kok Mbak Emma. Ya makasih ya Mbak Teh Emma. Teh Emma atas kehadirannya pada podcast kali ini gitu kan. Buat pemirsa sekalian itu jangan lupa nonton juga podcast kita lainnya gitu ya di channel YouTube DAPS BPS. Akhir kata gitu ya, mohon maaf nih jika ada salah kata gitu kan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.